Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator akan menjelaskan tentang proyek aplikasi pembayaran kos, di mana saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, di mana saya sendiri adalah Ahmad Aryansyah, rekan saya selanjutnya Akbar Usama, rekan selanjutnya adalah Persetio Adiwibowo, dan terakhir Muhammad Najmi. Presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, kelebihan, sasaran pengguna, dan juga kelompok kami akan mensimulasikan hasil program prototipe kami dan menjelaskan beberapa kode programnya. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari program kami ini karena setiap sering terjadi pergantian penghuni di kos, dan dari masa ke masa kampus tidak akan pernah sepi dari pengunjung. Ada banyak orang yang datang dan pergi untuk melakukan perkuliahan pada kampus yang mereka pilih. Oleh karena itu, fenomena ini kami membuat sebuah program, yaitu untuk memudahkan pemilik kos untuk melakukan manajemen atau struktur pada kos yang mereka miliki. Aplikasi ini secara garis besar berfungsi sebagai alat pembayaran kos otomatis yang bisa dilihat dan dipantau oleh kedua belah pihak antara pemilik dan penghuni kos. Selanjutnya, Mas Prasetyo. Selanjutnya yaitu tujuan. Pembuatan aplikasi ini diharapkan untuk mengoptimalkan manajemen kos yang sebelumnya menggunakan cara di mana menggunakan buku yang akan menyebabkan kehilangan data. Sehingga dalam jangka panjang, aplikasi ini ditargetkan kepada pemilik kos sebagai upaya untuk memudahkan dalam manajemen dan juga memudahkan penghuni kos dalam melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu memudahkan pembayaran kos. Kedua, memudahkan pemilik kos dalam melakukan manajemen. Ketiga, memudahkan registrasi bagi penghuni kos baru. Keempat, yaitu memudahkan dalam pengecekan data penghuni kos. Selanjutnya silakan Mas Najmi. Kemudian di sini kelebihan dari program yang kami buat yaitu dapat memantau pembayaran kos dari jarak jauh, penggunaan aplikasi yang simple dan user friendly, dan keamanan data penghuni kos yang terjamin keamanannya. Sini ada sasaran pengguna. Pada Badan Pusat Statistik atau BPS memperkirakan sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Melihat fenomena urbanisasi yang semakin pesat dari masa ke masa, maka dengan menggunakan aplikasi ini dapat membantu pemilik kos dalam memudahkan manajemen, sehingga aplikasi ini dikhususkan bagi mahasiswa atau pelajar yang berasal dari luar daerah dan bagi perantau. Berikutnya akan dijelaskan simulasi dari program yang akan dijelaskan kepada Baru Sama. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan coba melakukan simulasi dari aplikasinya. Saya mohon izin share screen dulu ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan coba melanjutkan untuk simulasi dari aplikasinya. Jadi yang pertama saya akan coba mendemokan dulu aplikasinya. Nanti yang kedua saya akan coba menjelaskan sedikit fitur-fitur yang saya pakai pada aplikasi ini atau konsep OOP yang saya pakai pada aplikasi ini ya. Nah sekarang saya coba jalankan dulu ya. Oke, jika aplikasinya dijalankan itu akan dihadapkan ada 3 menu di sini ya. Yang pertama itu ada menu registrasi, kemudian ada login, dan ada keluar. Jika usernya tadi belum mempunyai akun, jadi dia harus meregistrasikan dulu akunnya. Sekarang saya akan coba melakukan registrasi dahulu. Saya akan pilih angka 1, masukkan angka 1, masukkan nama Anda, misalkan Akbar. Alamatnya Dompu, kemudian username-nya misalkan itu, kemudian coba di sini nomor kamarnya 0 dan posisinya adalah admin ya. Nah, di sini kenapa nomor kamarnya 0? Karena di sini posisinya dia sebagai admin. Kemudian saya akan coba menambahkan satu user lagi, yaitu user yang posisinya sebagai user. Sekarang saya akan masukkan angka 1, kemudian nama lengkapnya misalkan Ahmad Makassar, username-nya Aryan, kemudian passwordnya aja. Sekarang nomor kamarnya 1 dan posisinya sebagai user sekarang jika usernya sudah registrasi, sekarang kita coba login. Di sini saya akan coba login untuk posisi yang usernya dulu. Saya akan masukkan username-nya yang saya registrasikan tadi, Aryan. Kemudian passwordnya saya coba buatkan salah, dia akan keluar pesan seperti ini. Sekarang saya akan masukkan yang benar ya.
Oke, jika benar dia akan masuk ke menu seperti ini, menunya user ya. Jadi untuk menunya user itu ada dua, yaitu ada bayar cost dan ada keluar. Nah sekarang usernya ini akan melakukan mau bayar cost gitu ya. Sekarang saya coba memasukkan angka 1 untuk bayar cost. Di sini akan disuruh memasukkan nomor kamar. Nah, karena di sini tujuannya untuk memvalidasi bahwa si user itu menempati di nomor kamar yang keberapa. Gitu. Di sini saya akan masukkan nomor kamar si Ahmad tadi adalah nomor 1. Kemudian masukkan lama pemakaian misalkan 1. Misalkan uangnya itu 150.000 ya. Nah, di sini jika benar dia akan keluar datanya seperti ini, resinya ya. Di sini ada pesan pembayaran Anda berhasil, kemudian harga kosnya itu 150.000, kemudian jumlah yang dibayar atau uang yang dimasukkan itu 150.000, kemudian waktunya 1 bulan dan total pembayarannya 150.000. Dan dia akan masuk ke menu usernya lagi. Sekarang untuk usernya sudah selesai, sekarang saya akan keluar. Dan sekarang saya akan login lagi untuk user yang adminnya ya. Sekarang saya akan masukkan yang kedua. Username-nya ini ya. Dan password-nya coba. Nah, untuk admin itu ada 2 juga. Itu yang pertama dia bisa cek tagihan dan dia bisa keluar. Sekarang saya akan masuk ke cek tagihan. Nah, di sini untuk daftar pembayaran itu berhubung usernya cuma 1 orang yang baru bayar, jadi yang akan keluar di situ cuma 1. Di sini ada ini 1, ini bukan nomor ya, jadi ini adalah nomor kamarnya, bukan nomor urut dari usernya. Kemudian ada nama usernya, kemudian ada tempatnya ya, kemudian statusnya itu dia sudah terverifikasi seperti itu. Nah, mungkin supaya datanya lebih banyak, mungkin saya akan coba menambahkan lagi 1 user. Kita registrasi lagi, misalkan namanya Nazmi ya. Kemudian dari Kalimantan, username-nya apa ya? Nats gitu aja. Aku. Kemudian nomor kamarnya 2, posisinya adalah user. Sekarang saya akan coba login lagi. Nats, aku. Kita akan bayar 2. Nama pemakaiannya 1 lagi ya, 1 bulan misalkan, uangnya 150.000. Oke, sudah bayar. Sekarang kita keluar, kita masuk lagi untuk adminnya. Nah, sekarang datanya sudah berubah nih, sudah ditambahkan 1 lagi, yaitu dengan namanya Najmi dan untuk tempatnya di Kalimantan dan sudah terverifikasi. Nah, sekarang saya akan keluar. Untuk demonya seperti itu. Sekarang saya akan coba melanjutkan untuk menjelaskan sedikit konsep OOP yang kami pakai pada kali ini. Nah, pertama di sini bagian main ya, bagian utamanya itu di sini saya pakai switch case ya. Jadi di sini untuk melakukan buat menu gitu, untuk pemilihan menunya. Jadi saya menggunakan switch case. Nah, kemudian saya masuk ke bagian login. Nah, di bagian login sini saya itu menggunakan 1 kelas dengan 2 metode di dalamnya, yaitu pertama ada metode masuk ya, dan ada metode untuk tampil usernya seperti itu. Nah, kemudian di sini semuanya itu saya bungkus menggunakan ini atau handling error ya. Nah, itu untuk memudahkan bahwa misalkan nanti si aplikasinya gagal meminta data dari database-nya, nanti bisa ditampilkan di sini. Oke. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan lagi data itu disimpan di mana sih gitu. Data itu saya simpan itu di dalam data pembayaran. Jadi ada namanya
Data itu disimpan di .txt seperti ini dan dipanggil menggunakan ini if stream. Nah, seperti ini. Nah, di sini kami juga menggunakan beberapa file ya, yaitu jadi kami menggunakan header juga di sini. Ada beberapa header ya. Ada header login, ada itu ini digunakan untuk membuat halaman login untuk adminnya tadi. Kemudian ada di sini ada tampil user. Nah, di sini kami gunakan untuk membuat untuk tampilan usernya tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Ahmad. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Akbar Usama untuk penjelasan dan simulasi programnya. Semoga presentasi kali ini diharapkan Bapak menerima proyek kami. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.